Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian Sabtu kemarin, yang memang kajian ini saya fokuskan untuk mempelajari beberapa materi yang diambil dari kitab Nasha'ihul Ibad. Kitab Nasha'ihul Ibad ini kitab pesantren, dan ini kalau di pesantren sebenarnya kitab pemula. Kitab ini berisikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diambil dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian nasihat ini juga diambil dari aqwal sahabat dan para salafus saleh, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para ahli zuhud yang lain. Nah, dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini memang nasihatnya dibikin per jumlah. Ada yang babus sunai, babus sulasi, babus rubai, khumasi, sampai usyari, sampai 10. Jadi dimulai dari nasihat yang jumlahnya 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti kalau kita dengan yang suka disampaikan oleh Pak Haji Omar Irama, irtanim khamsan qabla khamsin. Nah, itu di sini ada, itu masuknya dalam bab khumasi, yaitu bab nasihat yang jumlahnya 5 gitu ya. Mungkin saya di sini tidak akan mengkaji berurut dari 2, 3, 4, tapi yang kira-kira saya anggap mungkin sesuai gitu ya dengan yang perlu kita bahas. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dari sekelumit dari bab tunai, di mana Rasulullah SAW bab tunai di sini di mana Rasulullah SAW bersabda, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihim Allahu bi thalathi baliyat. Ini mungkin pernah saya sampaikan juga di sini di beberapa tempat yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman kepada umatku ketika mereka menjauhi para ulama dan para fuqaha. Itu artinya adalah fuqaha itu orang ahli hukum. Fayabtalihim Allahu bi thalathi baliyat. Maka Allah akan menimpakan bala kepada umat itu 3 jenis bala. Itu kalau secara kolektif, baik itu pemerintahannya termasuk masyarakatnya menjauhi ulama dan para ahli hukum agama di sini, maka Allah akan menimpakan 3 bala atau 3 malapetaka. Yang pertama adalah ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mencabut berkah dari hasil mata pencaharian mereka, termasuk dari hasil yang dihasilkan oleh negara. Jadi kalau misalnya dalam menjalankan usaha, baik itu yang dilakukan oleh negara secara makro maupun oleh individu masyarakatnya, ketika menjauhi nasihat-nasihat para ulama, termasuk juga adalah para ahli hukum, maka hukuman yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Bukannya Allah akan menahan rezekinya, tapi Allah mencabut berkahnya. Kalau sudah bicara masalah berkah itu artinya adalah nilai-nilai spiritual yang melengket atau yang melekat pada rezeki kita. Allah tidak mencabut rezeki kita ketika kita mencari nafkah. Tetap rezeki itu akan dikasihkan oleh Allah, tapi berkahnya nggak ada.
Kalau sudah berkahnya hilang, salah satu daripada rezeki yang berkahnya hilang itu diantaranya adalah kita nggak pernah merasa puas dengan jumlah berapapun yang kita dapat, kurang terus. Berapapun yang kita peroleh di bulan itu nggak pernah nyisa. Mending kalau nggak pernah nyisa itu ketahuan bekasnya di mana. Ini nggak ketahuan, entah kemana. Hilang mah enggak, tapi dipakai untuk hal-hal yang nggak perlu, yang nggak bermanfaat dan lain sebagainya. Ini salah satunya adalah seperti itu. Jadi kalau rezeki kehilangan berkahnya itu seperti itu. Bisa juga kehilangan berkah itu rezeki dapat banyak, tapi ternyata ruginya juga banyak. Hilang. Baru beli motor, cicilan baru 2 bulan hilang. Baru beli mobil, bukan beli mobil, baru aja mobil tuh lunas 3 tahun. Kemudian asuransinya udah habis, nggak diperpanjang. Karena biasanya kalau cicilan udah habis, males tuh perpanjang asuransi sendiri kan. Tabrakan, habis gede. Nah itu, siapa tahu itu adalah salah satu dari sekian banyak rezeki yang Allah berikan, tapi nggak ada berkahnya. Ini kalau kita menjauhi para ulama, termasuk juga menjauhi hukum agama. Artinya di sini menjauhi para ahli hukum agama itu adalah termasuk kita tahu, kita punya insting bahwa yang saya lakukan ini sebenarnya melanggar hukum agama, tapi dia terabas. Ini artinya sama saja dengan mengabaikan nasihat orang-orang ahli agama. Tanpa dia nanya, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya syubhat yang mendekati haram, tapi dia terabas saja. Ya Allah izinkan rezekinya tetap turun, tapi berkahnya nggak ada. Itu yang pertama adalah Allah mencabut keberkahan dari rezekinya, dari mata pencaharian. Kemudian yang kedua adalah wasanya yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan membiarkan orang tersebut atau kaum tersebut akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ya karena memang jauh dari agama, maka jangan heran kalau misalnya pemimpinnya itu zalim. Termasuk misalnya katakanlah, kalau boleh kita flashback ke belakang, ketika dalam memilih calon pemimpin kita mengabaikan nasihat-nasihat dari agama. Kita memilih pemimpin karena kebetulan pertimbangan-pertimbangan yang tidak ada urusannya sama agama. Apalagi misalnya money politik dan lain sebagainya. Ya karena kita ini terjerat waktu memilih pemimpin dengan money politik, maka yang akan dihasilkan dari proses itu adalah pemimpin yang berorientasi untuk ngebalikin duit. Kalau orang orientasinya sudah membalikan duit, maka segala cara ditempuh sampai menzolimi orang pun begitu. Nah itu adalah yang kedua. Jadi kalau misalnya kita merasa sekarang, kok kenapa di Republik ini misalnya kepemimpinan kita makin hari makin terpuruk? Siapa tahu itu adalah karena kita dulu dalam proses memilih pemimpin tidak berijtihad sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Watsalika yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Artinya ini yang ketiga adalah ini yang paling berat, yaitu kita meninggalkan dunia atau kita meninggal dalam keadaan tidak beriman. Salah satu yang paling sederhana adalah misalnya sekarang ini, mohon maaf, mungkin kalau di kampung masih di BSD, di lingkungan kita ini masih banyak di beberapa komplek, mohon maaf saja, ketika kita punya saudara atau ada tetangga yang sakit keras, di mana dengan sakitnya itu kita prediksikan mungkin dia akan meninggal. Nyari orang untuk membimbing susah, ya kan? Gimana caranya kan? Kita kadang-kadang suka ingin ketika saudara kita, orang tua kita menjelang wafatnya itu didampingi oleh orang yang ngerti agama lah, membimbing bagaimana supaya husnul khotimah. Itu yang paling sederhana itu saja. Maka ketika kita kehilangan orang-orang alim di sekeliling kita, repot, mau nalkin susah. Ini kebetulan yang memang masih berkeyakinan dengan talqin mayit, mau kemandiin jenazah juga susah. Makanya kita apresiasi sekali dengan upaya beberapa teman kita, walaupun
kita hidup di lingkungan kompleks, membayar iuran tiap bulan, paling tidak apa-apa yang membuat kita itu mendekati husnul khotimah sedikit ada jaminan lah Pak, gitu ya, ada yang mengurus jenazah kita dan lain sebagainya. Nah itu adalah nasihat yang pertama saya bacakan, gitu ya. Kemudian nasihat yang berikutnya, ini saya hanya membacakan nasihat-nasihat saja ya. An ba'dil hukama ay atibba'il qulub wa hum al-awliya, dinasihatkan oleh para dokter hati. Di sini dikatakan atibba'ul qulub. Atibba'ul qulub itu artinya adalah dokter hati. Atibba itu jamak daripada tabib, qulub itu jamak daripada qalb. Kata dokter hati itu salah satunya mungkin Agim ya. Dokter hati. Ya termasuk beliau ya. Di mana mereka mengatakan man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allah taala qalla ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang berwaham, waham itu artinya ragu tapi mendekati keyakinan. Waham itu artinya ragu tapi mendekati keyakinan, gitu ya. Bahwa di sana ada suatu kekuatan yang melebihi kekuatan Allah, atau yang dia anggap lebih utama daripada kekuatan Allah. Qallat ma'rifatuhu billah, maka menandakan bahwa pengetahuan dia tentang Allah itu sedikit ya. Kemudian yang berikutnya man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Kemudian barang siapa yang berwaham atau yang hampir meyakini bahwa di sana ada musuh yang lebih kuat daripada musuh hawa nafsunya, berarti dia belum tahu siapa dirinya. Nah berarti ini kunci, sebenarnya ini kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu adalah keyakinan bahwa tidak ada zat yang pantas untuk kita lebih takuti kecuali zatnya Allah, untuk kita yakini dalam bertawakal. Kemudian tidak ada unsur yang lebih mengkhawatirkan yang kita jadikan musuh kecuali diri kita sendiri. Jadi yang namanya musuh yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. Termasuk keyakinan kita kepada Allah sebagai zat yang melebihi kekuatan apapun, itu sebenarnya dibimbing oleh diri kita sendiri. Di sini saya akan menceritakan bagaimana Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi itu adalah seorang sufi, gurunya Hatib Al-Aswam. Jadi hampir semua para ahli zuhud, hampir semua para ahli sufi itu tidak semuanya dari kecil sudah belajar zuhud, Pak. Kebanyakan mereka itu datang dari latar belakang lingkungan yang beragam. Salah satunya Al-Balkhi. Al-Balkhi ini datang dari keluarga saudagar, Pak, pedagang, orang kaya. Dia sendiri adalah saudagar, dia orang kaya seperti Ibrahim bin Adham. Malah Ibrahim bin Adham itu adalah seorang pangeran, calon raja. Nah, Syakik Al-Balkhi ini adalah seorang saudagar. Suatu saat beliau berniaga pergi ke daerah Turki lah mungkin sekarang. Nah, ketika beliau sampai ke daerah Turki, dia bertemu dengan ada seorang penjual patung untuk sesembahan berhala. Nah, penjual patung ini kepalanya botak, kemudian jenggot dan kumisnya juga digundulin botak saja. Jadi menunjukkan benar-benar bahwa dia itu identik dengan agama penyembah patungnya itu. Kemudian Syakik Al-Balkhi dengan sombongnya dia bilang sama si penjual patung ini, dia sudah muslim, dia muslim Syakik, tapi belum menjadi zuhud. Dia muslim seperti kita lah, muslim pedagang gitu, yang masih doyan sama urusan dunia. Kemudian dia menegur si orang penjual patung ini. Dia mengatakan, kenapa engkau tidak meminta zat yang maha kaya? Kenapa engkau meminta kehidupanmu atau rezekimu kepada patung ini? Kemudian si penjual patung ini melihat kepada Syakik, dia melihat bahwa ini orang muslim nih,
dan dia bukan dari daerah sini. Dia datang ke daerah sini untuk berdagang. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau merasa memiliki Tuhan yang bisa memberikan kamu rezeki dimanapun, kenapa engkau mencari makan, mencari rezeki susah payah sampai ke sini? Gitu. Yang ngomong itu bukan ahli zuhud, Pak. Yang ngomong ini orang kafir, penyembah berhala. Dia kayak merasa digampar gitu loh. Dia sok-sok ngenasehatin, ngapain lu menyembah patung? Dibalikin, lalu katanya orang Islam punya Tuhan yang maha kaya, tapi ngapain nyari duit sampai jauh-jauh kemari? Berarti situ nggak percaya, kan begitu? Berarti Anda nggak percaya bahwa Allah bisa menurunkan rezeki dimanapun. Kalau engkau sampai jauh-jauh kemari mengeluarkan upaya yang sangat ekstra, berarti engkau tidak percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah akan memberikan rezeki dimanapun engkau berada, termasuk di kampung halamanmu. Engkau jauh-jauh datang ke sini, berarti di situ menunjukkan ketidakpercayaanmu sama Allah. Dia langsung tersadar seperti digamparin. Itu yang namanya hikmah itu, Pak. Kalau misalnya hati kita ini lentur, itu bisa datang dari siapa saja. Nggak harus datang dari seorang guru, nggak harus datang dari seorang mursyid, nggak harus karena ikut pengajian. Itu bisa dari mana? Termasuk dari orang yang penyembah berhala tadi. Ngaku-ngaku seorang muslim tapi kelakuannya nggak begitu. Ini sebenarnya untuk mempertegas yang tadi saya bilang, ya. Man tawahhama, barang siapa yang berwaham bahwa di sana ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, dia apa? Bergantung kepada pembeli, kan gitu. Bergantung kepada pasar. Nah, memang ini sulit. Ini persoalannya persoalan masalah berusaha dan bertawakal, ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita ini dilarang mencari rezeki sampai melalang buana kesana kemari, tidak. Ini hanya menceritakan sebuah peristiwa bagaimana seseorang menghadapi atau mengalami sebuah turning point, sebuah titik balik dalam kehidupannya. Tapi dalam riwayat yang lain, Syaqiq Al-Balkhi juga mendapatkan pencerahan dengan cara yang lain. Diceritakan suatu saat dia datang ke suatu daerah, karena beliau ini adalah seorang saudagar yang berkeliling ke sana kemari. Dia datang ke suatu kampung, kebetulan di kampung itu lagi paceklik, masa paceklik, kehidupannya sulit. Tiba-tiba dia melihat ada seorang budak dengan gembiranya, dengan tenangnya, dengan senangnya bermain-main. Seolah-olah dia tidak merasakan bahwa di kampung itu sedang ada musibah, sedang ada masalah. Kemudian Syaqiq mendekati budak itu. Dia bilang, wahai budak, kamu tahu bahwa di lingkungan kamu ini sekarang lagi terjadi paceklik. Kok kenapa kamu tenang-tenang aja merasa seolah-olah nggak ada masalah? Kemudian budak itu mengatakan, kalau dengan bahasa kita, emang gue pikirin, saya ini kan hanya seorang budak. Saya hanya melaksanakan perintah apa yang diperintah oleh Tuhan saya. Kalau saya butuh apa-apa, saya tinggal minta. Bahwa di sana ada urusan paceklik, itu bukan urusan saya, urusan Tuhan saya. Kenapa saya harus mikirin apa yang menjadi problem Tuhan saya? Sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, tugas saya hanya melaksanakan perintah Tuhan saya. Kalau saya butuh apa-apa, tinggal minta. Nah, ini konon peristiwa ini pun yang menggambar pengalaman batin Syaqiq Al-Balkhi. Sampai dalam hatinya dia mengatakan, seorang budak seperti ini saja yang memiliki tuan yang sedang mengalami paceklik, setenang itu dia menghadapi hidup. Dia nggak khawatir. Kok kenapa saya sebagai seorang muslim punya tuan yang jauh lebih kaya raya, kok kenapa kita sering galau? Kok kenapa kita sering gusar? Sering gak, Pak? Ya, kita kan sering galau, sering gusar. Padahal di sana ada Tuhan yang memiliki kita, Tuhan yang memiliki kita. Tuhan dan Tuhan ini kalau dalam konotasi budak kan maha kaya raya. Kita tinggal minta. Hanya yang jadi persoalan, kita ini membatasi apa yang kita minta
itu hanya seputar apa yang ada di dalam diri kita, apa yang belum kita miliki, itu yang kita minta. Bahwa Allah memberikan banyak hal kepada kita yang kebetulan tidak kita minta, itu nggak pernah kita rasakan. Jadi sudut pandang kita kepada apa yang diberikan sama Allah itu ada dalam posisi yang salah. Artinya apa? Kita tidak tahu posisi kita sebagai seorang hamba. Nah, yang menutupi ma'rifat kita kepada Allah itu adalah syaitan yang ada dalam diri kita. Itulah musuh. Jadi sebenarnya yang namanya persoalan hidup itu tidak ada di luar kita, Pak. Itu di dalam diri kita sendiri. Yang menyelamatkan kita itu adalah ma'rifatullah. Itu yang menyelamatkan kita. Kalau kita tahu kedudukan Allah, insya Allah kita selamat. Tapi yang menutupi ma'rifatullah kita itu adalah nafsu kita. Itulah nafsu syaitan. Dan itulah nafsu yang paling besar yang ada dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita memiliki hati yang terbuka, hati yang mudah untuk disentuh oleh berbagai peristiwa, maka yang terjadi kayak Syekh Al-Balakhi, dia mengalami sebuah turning point dalam hidupnya menjadi seorang zuhud dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa dia ketemu dengan seorang mursyid, ketemu dengan seorang guru. Bayangkan lewat mulut seorang budak, padahal budak itu tidak ada maksud untuk mengajari, kan begitu. Jadi kalau misalnya dalam hidup itu kita membuka hati kita untuk diajari sama Allah, Allah akan mengajari kita dengan ilmu-ilmu hikmah melalui peristiwa-peristiwa yang kita anggap kecil. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita Syekh Al-Balakhi itu tadi. Di sini dikatakan dalam makalah yang berikutnya, qila inna syahwa tusayyirul muluk abidan. Bahwa sesungguhnya yang namanya syahwat dalam diri kita atau dalam diri setiap orang bisa menjadikan seorang raja itu seperti kelakuannya seorang hamba. Ya, banyak yang kita anggap orang itu memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Entah itu sebagai seorang pejabat, entah itu sebagai seorang yang kaya raya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia dikuasai oleh syahwatnya, kalau kita lihat dia tidak lebih daripada seorang budak, diperbudak oleh macam-macam kan, diperbudak oleh jabatannya, diperbudak oleh nafsu syahwatnya, diperbudak oleh nafsu makannya, diperbudak oleh nafsu ingin memiliki segala hal. Jadi yang namanya syahwat itu kalau dibiarkan bisa menjadikan seorang raja itu menjadi budak. Dan sebaliknya, was-sabru yusayyirul 'abda malikan atau mulukan. Dan kesabaran ini adalah lawan daripada syahwat. Itu bisa menjadikan seorang hamba itu menjadi seperti raja. Orang kalau sudah memiliki kesabaran yang tebal, dia tidak dikuasai oleh nafsunya, dia tidak dikuasai oleh syahwatnya, akan kelihatan bahwa dia tidak butuh orang. Kalau kita melihat seseorang itu tidak butuh orang lain, apa bedanya dia dengan raja? Begitu. Dia tidak butuh orang. Kita kan sering menyaksikan ada orang yang zuhud, ada orang alim, kehidupan ekonominya biasa-biasa aja, tapi dia nggak menunjukkan kalau dia itu butuh orang, bergantung kepada orang. Maka orang itu akan dipandang lebih terhormat, disegelin. Betul nggak, Pak? Coba kalau kita melihat orang itu nggak pernah minta, orang itu nggak pernah merengek, orang itu nggak pernah bergantung sama orang. Di mata kita orang itu sangat layak untuk disegani. Itulah yang dikatakan bahwa wasabru yusayyirul 'abdu mulukan, yusayyirul 'abda mulukan. Dan kesabaran bisa menjadikan seorang hamba itu menjadi raja. Contohnya diceritakan dalam kitab ini, itulah yang namanya Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran itu cerita Nabi Yusuf itu merupakan bukti bagaimana kesabaran seorang Yusuf yang dalam perjalanan hidupnya itu yang ada cuma penderitaan, Pak. Tapi karena dia sabar, dia bisa menjadi seorang, mungkin bukan raja ya, tapi seorang menteri, seorang pejabat tinggi di sebuah kekuasaan Firaun. Ketika kecil dia selalu dianiaya oleh saudara-saudaranya. Ketika besar sedikit dia dibuang oleh saudaranya, dibunuh. Untung tidak mati. Ketika sudah mulai dewasa dia difitnah.
oleh tuannya Zulaikha, sampai dimasukkan ke dalam penjara, belasan tahun dalam penjara. Jadi kalau kita lihat Nabi Yusuf sebelum diangkat menjadi seorang menteri, itu penderitaannya panjang sekali, tapi karena menyikapinya dengan sabar, sampai Allah catat cerita itu di dalam Al-Quran. Jadi itu merupakan sebuah bukti bahwa kesabaran bisa menjadikan seorang hamba menjadi raja. Itu adalah konteks yang tekstual, Pak. Konteks yang tekstual. Contohnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang tadinya seorang hamba, seorang budak, bisa menjadi seorang raja, bisa menjadi seorang yang berjabat tinggi karena kesabaran. Itu contoh yang tekstual, yang kelihatan. Tapi yang kontekstual adalah seperti tadi yang saya ceritakan, ketika orang tidak menunjukkan rasa bergantungnya sama orang lain, ya, maka dia akan disegani. Ini adalah contoh. Maka dalam nasihat yang berikutnya adalah tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Maka berbahagialah orang yang menjadikan akal sehatnya itu pemimpin, amir, yang membimbing dia. Wa hawahu asiran. Hawa itu artinya hawa nafsu. Dan dia bisa mengekang hawa nafsunya menjadi tawanan dia. Akan tetapi sebaliknya, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Dan celakalah orang yang membiarkan hawa nafsunya itu yang menguasai dan mengarahkan hidup dia, dan menjadikan akalnya itu tawanan dia. Contohnya kan banyak ya, Pak ya. Ya kalau saya sering ngambil contoh yang paling gampang, orang di KPK itu ya begitu. Orang yang membiarkan dirinya itu digait oleh hawa nafsunya, sementara logikanya itu dikekang, jadi tahanan. Pak Akhil Mukhtar itu kurang apa sih Pak? Pinternya, tapi karena otak dia, logika dia itu dia kerangkeng, yang diikuti hawa nafsunya, ya begitu. Ya itulah contohnya. Syahwat yang menjadikan seorang pemimpin itu tidak lebih daripada menjadi seorang budak sekarang. Coba orang-orang yang ada di penjara KPK, punya apa dia? Nggak punya apa-apa, nyimpen duit aja nggak boleh, nyimpen barang-barang keperluan pribadi yang agak sedikit, menurut saya ukurannya bukan mewah gitu ya, nggak boleh, punya buku aja dibatasi. Apa bedanya mereka sekarang menjadi seorang dengan seorang budak? Itu adalah contoh orang-orang yang tergiring nafsunya, membiarkan nafsunya menguasai dirinya sebagai leader, kemudian dia membiarkan akal sehatnya, hati nuraninya terkerangkeng menjadi tawanan. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah, ini nasihat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan ayat Allah di mana Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr." Telah muncul kerusakan di muka bumi dan di lautan. Artinya adalah di daratan dan di lautan. Sebenarnya Abu Bakar Siddiq mengibaratkan bahwa yang namanya bumi di sini adalah bukan bumi dalam pengertian yang kita pahami sekarang, yaitu bukan bumi yang kita huni, bukan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengibaratkan yang namanya bumi itu adalah diri kita. Yang namanya barun, daratan, itu Abu Bakar As-Siddiq mengibaratkan yang namanya barun itu adalah lisan kita. Sementara yang namanya bahrun atau lautan itu adalah hati kita. Jadi artinya sekarang sudah mulai muncul kerusakan dalam diri setiap orang, di mana kerusakan itu dimulai dari lisan yang dimiliki oleh setiap orang dan dari hatinya. Artinya orang kalau sudah lisannya rusak, kemudian hatinya rusak, itu seperti rusaknya bumi karena diakibatkan oleh kezaliman manusia yang dilakukan baik di daratan maupun di lautan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq di sini menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang lebih sofistik, ya. Jadi dia melihat bahwa yang namanya bumi itu seperti diri kita sendiri,
yang namanya lautan itu seperti lisan kita, dan yang namanya daratan itu seperti lisan kita, dan yang namanya lautan itu seperti hati kita. Kok kenapa lautan itu diibaratkan sama dengan hati? Karena dalamnya yang luar biasa. Lautan itu kan dalam, nah hati kita juga ada dalam. Jadi ini adalah penafsiran sofistik daripada Abu Bakar Siddiq terhadap ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah muncul kerusakan di atas bumi dan di dalam lautan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah makalah tentang sabar, Qala ba'dul arifin, dikatakan oleh sebagian orang-orang bijak, as-sabru salatu maqamat, bahwa yang namanya kesabaran itu ada 3 tingkatan. Jadi kesabaran itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tarkus syaqwa wa hiya darajatut tabi'in. Yang pertama adalah kesabaran itu bentuknya itu tidak berkeluh kesah kepada orang. Wa hiya darajatut tabi'in, itu adalah derajat para tabi'in. Itu adalah kesabaran yang paling bawah, itu derajat nomor 3 itu. Derajat itu tarkus syaqwa. Jadi asal kita tidak mengeluh sama orang, Pak, tentang kesulitan kita, itu adalah bagian daripada kesabaran. Tapi kalau kita punya musibah, kemudian kita gampang mengeluhkan sama orang, dijamin deh, Pak, kita bukan termasuk orang-orang yang sabar. Gitu. Jadi kalau kita ingin untuk mendidik diri kita itu menjadi orang yang sabar, ketika ditimpa musibah, jangan mudah untuk mengeluh sama orang. Mengeluhlah sama Allah. Jadi itu adalah derajat sabar yang paling rendah, yaitu tidak mengeluh sama orang. Itu adalah derajat tabi'in. Kemudian yang kedua adalah ar-ridha bil maqdur wa hiya darajatuz zahidin. Nah, yang kedua ini agak lumayan, derajatnya orang-orang zuhud, yaitu ridha kepada setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau ridho itu artinya menerima, Pak. Kalau tadi tidak berkeluh kesah kepada orang, belum tentu menerima. Dia masih berat untuk menerima, mungkin tidak menerima. Tapi dengan tidak berkeluh kesah sama orang, itu adalah sudah suatu kesabaran. Kesabaran tingkat pertama. Dan kesabaran tingkat kedua yaitu adalah ketika dia bisa menerima nasib buruk yang Allah berikan kepada kita, yaitu ridho, ya. Nah, kemudian kesabaran yang ketiga, ini yang lebih tinggi lagi, adalah al-mahabbatu lil ibtila wa hiya darajatus siddiqin. Nah, ini yang lebih tinggi, Pak, yaitu dia suka untuk diuji dengan berbagai macam musibah. Depan dengan musibah, ini adalah derajatnya yang tertinggi. Wahya darajatus siddiqin, itu derajat orang-orang yang siddiq. Nah, jadi kalau kita ingin atau merasa bahwa diri kita itu memiliki kesabaran, coba dilihat kesabaran kita itu sudah di tingkat berapa. Kalau kita masih ngerengek sama orang, mengeluhkan musibah kita sama orang, berarti kita ini di derajat yang paling bawah aja belum. Maka kalau kita ingin melatih diri, Pak, nggak usah jauh-jauh menerima musibah, Pak. Ya, nggak usah jauh-jauh menerima musibah. Enggak mengeluhkan musibah aja sudah bagus. Diam, mengeluh sama Allah itu. Nah, jadi dikurangi aja pelan-pelan. Kalau misalnya sekarang masih nelpon enggak, tapi paling gak suka BBM-an, mengeluhkan musibah kita, kan? Bisa diukur dari status saja, Pak. Kalau status BB-nya, status WhatsApp-nya tiap hari yang diomongin musibah aja. Nah, ini tanda-tanda ini orang ini
masih daftar ke dalam sekolah sabar Pak, belum jadi murid, baru daftar doang, daftar ke sekolah kesabaran. Jadi pelajaran sabar yang pertama adalah tidak berkeluh kesah dulu, itu aja udah lumayan. Kemudian kalau kita udah aman, sikap kita udah bagus untuk tidak berkeluh kesah, naik lagi untuk bisa menerima. Nah ini menerima ini adalah bersikap ridho. Ini luar biasa. Tingkat yang kedua aja udah luar biasa banget. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat yang ketiga, menyukai. Nah ini udah edik, udah ketagihan dengan musibah. Nah ini udah sabarnya udah super ini. Ini cuma para nabi yang begini. Para nabi itu kalau dalam satu hari nggak mendapatkan musibah, nggak mendapatkan masalah, nggak mendapatkan pertentangan dari umatnya, dia bingung, galau dia. Ada apa ini? Kok hari ini aman-aman aja nih, gak ada yang protes sama dia nih. Nah ini kalau orang sudah edik kepada musibah, misalnya tiap hari saya selalu ada masalah, tapi kok hari ini kok aman gitu, ada apa ini? Allah sedang ngapain ini? Apa lupa dia gak ngasih musibah sama saya? Ini udah bagus ini kesabaran yang ultimate ya. Nah jadi kalau kita ingin untuk belajar sabar, mari kita deteksi dulu apakah kita sudah mampu untuk meninggalkan keluh kesah kita sama orang atau belum ya. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Nah, ada sebuah nasihat Allahu ila Aziz alaihissalam. Jadi yang namanya Aziz ini adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dikatakan nabi, dia ini adalah tuannya Nabi Yusuf Al-Aziz alaihissalam ya, tapi dia memiliki derajat sebagai seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Allahu ila Aziz alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berwahyu kepada Aziz alaihissalam, ya Aziz, idza adnabta dhanban saghiran fala tanzur ila sugrihi wanzur ila man adnabta lahu. Wahai Aziz, kalau engkau berbuat dosa, jangan engkau melihat kecilnya dosa, tapi engkau harus melihat siapa yang engkau perbuat dosa kepada orang itu. Karena sekecil apapun dosa yang engkau perbuat kepada orang itu, kalau orang itu tidak akan menerima, sampai kapanpun Allah tidak akan mengampuni. Ini kalau dosa sama orang. Nah persoalannya kita ini kan lebih banyak dosa sama orang daripada dosa sama Allah kan. Dosa sama Allah itu paling hanya meninggalkan kewajiban yang mungkin kita bisa istighfar, kita bisa sholat taubat, kita bisa sholat duha. Tapi tiap hari hampir kita ini nggak pernah lepas daripada berbuat kesalahan sama orang. Maka di sini dikatakan idza adnabta dzanban saghiran, kalau engkau melakukan dosa yang kecil, jangan melihat kecilnya dosa, akan tetapi lihatlah siapa orang yang engkau perbuat dosa kepada dia. Karena mungkin kecil di mata kita, tapi bagi orang itu luar biasa Pak. Misalnya katakanlah contohnya kita di pom bensin, misalnya ini masalah sepele Pak, kembaliannya itu kelebihan, katakanlah kelebihan 20.000 Pak, atau kelebihan 50.000. 50.000 bagi pemilik pom bensin nggak ada masalah. Tapi yang namanya setoran tiap malam itu kan kalau ada kekurangan, kasir yang ditanggung jawabkan, penjaga kan. Bayangkan 50.000, mungkin bagi kita nggak ada masalah. 50.000 sekali nongkrong di Starbucks juga habis, ya kan? Kurang malah ya. Iya, Starbucks paling murah sekarang sekitar segitu. Tapi bagi penjaga pom bensin 50.000 itu luar biasa. Bisa beli beras berapa liter? 5 liter itu minimal. 5 liter itu bisa dimakan 5 hari. Nah jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan yang kecil, jangan dilihat kecilnya di mata kita, tapi siapa yang kita lakukan perbuatan dosa itu. Maka ketika orang itu merasa misalnya, waduh ini saya dizolimi sama orang, harusnya dia tahu. Misalnya si orang ini, si penjaga pom bensin ini tahu, ini kayaknya tadi saya memberikan kelebihan uang sama orang yang bawa mobil karnival nih. Dia tahu, tapi kok kenapa dia nggak balik lagi? Dia menzolimi saya.
Wah, itu kalau kita nggak balikin duit lagi repot, gitu ya. Contohnya meninggal mobil saya aja Pak. Nah, jadi kalau kita berbuat dosa, jangan melihat kecilnya dosa, tapi melihat kepada siapa. Mungkin contoh lagi yang paling kecil adalah, misalnya sebagai seorang atasan kita dengan sepele mengundurkan gajian. Mundur sehari 2 hari, udahlah nggak apa-apa. Ya kita ukur dompet kita, nggak masalah. Kita mau nggak gajian 3 bulan juga, tabungan kita banyak. Tapi orang yang kebetulan kerja di rumah kita, di kantor kita, misalnya dia office boy atau siapa, telat gajian 2 hari itu udah kelojotan Pak, gitu ya. Maka ketika dia merasa dengan telat 3 hari, dia udah paniknya minta ampun, kemudian dia menghujat. Bayangkan, dia menghujat, wah ini perusahaan ini kurang ajar, mendolimin saya, orang kecil nggak ngerti apa, saya nggak bisa bayar cicilan kontrakan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bagi dia yang namanya telat gajian 3 hari itu persoalan besar. Bagi kita cuma 3 hari doang. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan, jangan dilihat kecilnya kesalahan, tapi lihatlah kesalahan kita itu diperbuat kepada siapa. Mungkin di mata kita kecil, tapi di mata dia itu besar. Maka kalau kita selalu menjaga itu Pak, insya Allah kita ini akan steril. Artinya menempatkan kita dalam posisi orang itu, jangan menempatkannya dalam posisi kita, gitu ya. Nah, ini yang nasihat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah wa idza asabaka khair yasir fala tandur ila sughrihi wandur ila man razaqaka. Ketika engkau mendapatkan satu berkah dan kemudahan yang kecil, jangan engkau melihat kecilnya, tapi engkau harus lihat siapa yang ada di balik itu, gitu ya. Kadang-kadang kita suka nyepelein Pak, nyepelein dengan rezeki-rezeki yang kecil gitu. Kebetulan ada rezeki jumlahnya cuma katakanlah 10.000 perak, 10.000. Tapi coba Pak, 10.000. Coba Bapak naik mobil, masuk ke tol, lupa nggak bawa dompet, udah di gate, mau ngapain coba? Ya kan? Ya Allah, tadi ada orang ngasih duit 10.000, saya geletakin aja di meja, saya anggap kecil. Sekarang saya masuk tol, dompet ketinggalan, mau bayar apa? Pakai KTP-nya juga di dompet. Jadi kita nggak boleh menyepelekan rezeki yang kecil. Ketika kita mendapat kemudahan, walaupun itu kecil, jangan dianggap kecilnya, tapi lihat siapa yang ada di balik itu. Kalau kita sudah mengecilkan rezeki Pak, itu akan mudah untuk menutup pintu-pintu rezeki kepada jumlah yang lebih besar. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Barang siapa yang belum bisa bersyukur kepada rezeki yang kecil, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada rezeki yang besar. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bisa berterima kasih atau bersyukur kepada orang, dia tidak akan pernah bisa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Itu saja. Berterima kasih kepada zat yang kelihatan, orang yang sudah jelas-jelas memberikan dia rezeki saja udah nggak bisa dia berterima kasih, apalagi kepada Allah yang tangannya nggak kelihatan, zatnya nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa saya nanti akan begini, kalau nanti udah punya duit banyak, nah jangan dengerin Pak. Kalau orang ingin berbuat kebaikan dengan rezeki sekecil apapun yang ada di tangan dia harusnya sudah bisa melaksanakan. Jadi man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bisa bersyukur kepada rezeki yang kecil, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada rezeki yang besar. Dan barang siapa yang belum pernah bisa untuk berterima kasih kepada orang, jangan diharapkan dia akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi diukurnya dari hal-hal yang kecil aja. Kemudian yang berikutnya adalah wa idza asabaka baliyya fala tashkuni ila khalqi. Dan kalau engkau mendapatkan satu musibah, jangan engkau mengeluhkan tentang aku kepada makhlukku yang lain. Jadi maksudnya kalau misalnya Allah memberikan kita musibah, cobaan, jangan mengeluhkan tentang musibah itu atau tentang Allah kepada orang lain.
Misalnya Allah itu kenapa ya? Kok sekarang begini? Kok kenapa sekarang begitu? Ini Allah ini kayaknya lagi nggak demen sama saya. Ini Allah lagi membenci saya. Dia sudah suudzon duluan. Karena apa? Kamala askuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masabika. Sama ketika malaikat-malaikatku naik dari bumi membawa berita tentang keburukan-keburukanmu, aku pun tidak pernah mengeluhkan tentang keburukanmu kepada malaikat-malaikatku yang lain. Jadi Allah itu tidak pernah curhat tentang keburukan-keburukan manusia kepada para malaikat. Kalau kita kan sering Pak, kita di kantor punya anak buah kita kerjanya nggak benar gitu kan, kita kan sering mengeluhkan tentang kelakuan anak buah kita sama orang lain. Wah, di kantor ini saya punya anak buah ini sontol ini kurang aja. Kita ini gampang sekali. Allah nggak begitu. Allah tidak pernah mengeluhkan keburukan-keburukan hambanya yang dicatat oleh malaikat kepada malaikat-malaikat lain. Jadi karena Allah juga bukan zat yang suka mengeluhkan tentang keburukan hambanya, maka kita pun jangan sampai tergoda atau terjerumus untuk mengeluhkan tentang baliyah, tentang cobaan yang Allah berikan kepada sesama makhluk. Karena kalau kita mengeluhkan tentang baliyah, kalau kita mengeluhkan tentang musibah, itu sama dengan kita mengeluhkan tentang siapa yang memberi musibah. Kalau bapak mengeluhkan tentang masakan yang ada di rumah, walaupun yang dikeluhkan itu masakan, secara nggak langsung yang kita keluhkan itu istri kita. Kalau seorang istri mengeluhkan kepada tetangganya tentang uang belanja, yang dikeluhkan memang uang belanja, tapi sebenarnya dia mengeluhkan tentang kemampuan suaminya. Jadi hati-hati. Kalau kita mengeluhkan tentang musibah kita dalam urusan hidup, sesungguhnya kita tengah mengeluhkan tentang kekuasaan Allah, yaitu meragukan kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin orang yang disuuzonin, orang yang diomongin, orang yang digerenyengin di belakang mau berikan? Misalnya bapak di rumah nih, kebetulan kita punya pembantu kita ini ke tetangga sebelah suka ngomongin kita. Kalau kita nggak tahu kita biarin, tapi lama-lama kita dengar, wah ini kok sering ngomongin saya nih ke tetangga sebelah. Apa coba sikap kita? Oh pasti nggak demen kan? Masih untung dibiarin kerja sama kita, minimal nggak dinaikkan gajinya, kalau nggak dipecat kan gitu. Nah jadi Allah pun begitu, perilaku kita sama Allah hendaknya seperti itu. Baik, masih ada 2 menit. Ada pertanyaan? Ini kalau saya lanjutkan nanggung soalnya. Jadi yang kita bahas sebenarnya adalah terkait dengan masalah batin, Pak. Ya. Jadi nasihat-nasihat yang ada dalam buku ini lebih banyak adalah nasihat batin. Nah mungkin sekedar penutup, kalau ada pertanyaan saya sedikit lanjutkan lagi. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, yaitu pengarang tafsir Ar-Razi, di mana beliau mengatakan, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Berbahagialah orang yang mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Artinya adalah berbahagialah orang yang mampu meninggalkan dunia dan dijadikannya sebagai bekal akhirat sebelum dunia itu meninggalkan dia. Jadi ketika dia punya dunia, jadikanlah ini sebagai amal soleh, sebagai sodakoh untuk bekal nanti di akhirat sebelum uang itu habis meninggalkan dia. Jadi berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang mampu meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkan dia. Nah maka kalau kita sekarang lagi berkelebihan, sebelum kita menyesal, ketika kita gak punya apa-apa pengen sedekah tinggal nyesel. Waduh kemarin saya lagi punya duit mau sedekah, gak mau, sekarang lagi pengen sedekah duitnya gak ada. Itu termasuk orang-orang yang ditinggalkan oleh dunia, padahal dia punya kesempatan untuk meninggalkan dunia sebagai bekal di akhirat nanti. Ini saja mungkin yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi wasiat buat diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.